Para pria di atas 55 tahun, tahukah Anda bahwa kebiasaan sehari-hari yang sangat kecil bisa diam-diam menyebabkan peradangan pada prostat dan pada akhirnya memicu kanker? Banyak pasien, saya mengira sering buang air kecil di malam hari. Rasa tertekan atau kelelahan hanyalah bagian dari proses penuaan. Namun, seringkali ada penyebab yang jauh lebih dalam di balik gejala-gejala ini, yaitu jaringan yang teriritasi secara kronis yang diam-diam menyebabkan kerusakan selama bertahun-tahun. Yang menakjubkan adalah penyebabnya bukan karena gen atau nasib buruk, melainkan kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan tanpa sadar setiap hari. Cara kita duduk, apa yang kita minum, kapan kita makan. Oleh karena itu, seorang ahli kanker prostat terkemuka dengan tulus memohon, para pria lanjut usia, terimalah 5 kebiasaan sehari-hari ini sebelum terlambat. Tapi, apa sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini dan mengapa mereka memiliki dampak yang begitu menakjubkan pada kesehatan Anda? Saya Dr. Laura Weber, seorang spesialis urologi dan kesehatan pria. Selama lebih dari 15 tahun, saya telah bekerja dengan pria berusia 50-an hingga 80-an. Mereka adalah pria yang tangguh, berpengalaman, dan penuh vitalitas. Tetapi suatu ketika menyadari bahwa tubuh mereka tidak lagi merespons seperti dulu. Saya telah melakukan ratusan pemeriksaan, menganalisis kadar darah, mengamati kadar PSA, dan di atas semua itu saya menyadari satu hal. Kanker prostat jarang muncul tiba-tiba dalam semalam. Kanker ini berkembang melalui kebiasaan sehari-hari yang kita anggap tidak berbahaya. Ini berarti Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan kemajuan Anda sendiri. Perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghentikan peradangan, menstabilkan keseimbangan hormon, dan secara drastis menurunkan risiko. Hari ini, saya akan menunjukkan 5 kebiasaan yang dipraktikkan pasien saya setiap hari. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, mereka melindungi prostat mereka ke dalam jangka panjang. Banyak pria percaya bahwa masalah prostat hanyalah hasil tak terhindarkan dari penuaan. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Kenyataannya adalah prostat Anda tidak hanya menua, ia merespons. Ia merespons kurangnya olahraga, peradangan senyap akibat pola makan yang buruk, stres kronis, kurang tidur, dan dehidrasi. Jika Anda duduk berjam-jam setiap hari, jarang bergerak, tidak minum cukup air, dan secara teratur mengonsumsi gula, daging olahan, serta daging merah, maka api yang tak terlihat akan muncul di dalam tubuh Anda. Api ini menyala diam-diam. Anda mungkin hanya merasakan tekanan di perut bagian bawah, sering buang air kecil, atau kekurangan energi. Namun, pada tingkat sel, kerusakan sudah terjadi. Keseimbangan hormon terganggu, pembuluh darah menyempit, dan proses peradangan menyerang jaringan prostat yang sensitif. Saya menyaksikan fenomena ini setiap hari di klinik saya. Pria yang 10 tahun lalu memiliki kadar PSA sedikit tinggi, kini datang dengan diagnosis serius, bukan karena nasib buruk, melainkan karena mereka tidak pernah mengubah kebiasaan mereka. Namun, kabar baiknya adalah kemajuan ini tidak bersifat final. Hanya dengan 5 kebiasaan yang akan saya tunjukkan langkah demi langkah mulai sekarang, Anda dapat menghentikan peradangan, mengurangi risiko secara dramatis, dan mengaktifkan regenerasi alami prostat. Kebiasaan tabra adalah 1, bergeraklah setiap hari, tapi bergeraklah dengan benar. Ini bukan tentang olahraga intensitas tinggi atau berlatih selama berjam-jam. Hanya dengan 20-30 menit aktivitas fisik sedang setiap hari, sirkulasi darah di area panggul akan sangat berubah. Saat Anda berjalan, bersepeda, atau melakukan peregangan ringan, aliran darah ke prostat akan teraktivasi. Dan aliran darah ini akan mengangkut oksigen, nutrisi, serta hormon ke tempat yang dibutuhkan.
Banyak pria meremehkan betapa besar beban yang ditimbulkan oleh duduk terlalu lama pada prostat. Tekanan yang terus-menerus menyebabkan darah stagnan, suplai nutrisi ke jaringan tidak optimal, dan zat-zat pemicu peradangan tinggal lebih lama di dalam tubuh. Pada saat ini, olahraga bertindak seperti mekanisme pembersihan internal. Ini mengeluarkan peradangan dan membantu sel-sel untuk beregenerasi kembali. Jadikan ini sebuah kesadaran. Jalan-jalan pagi, peregangan singkat di sore hari, peregangan ringan sebelum tidur. Anda tidak hanya akan merasa lebih terjaga dan jernih secara mental, tetapi Anda juga akan memberikan apa yang dibutuhkan prostat Anda, darah segar dan regenerasi yang aktif. Kebiasaan jadwal 2. Minumlah lebih banyak air dan minumlah dengan benar. Sebagian besar pria di atas 60 tahun minum terlalu sedikit air. Seringkali karena mereka khawatir harus sering buang air kecil di malam hari. Namun, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jika Anda tidak mengonsumsi cukup cairan sepanjang hari, urin Anda akan menjadi lebih pekat dan iritatif, yang akan semakin mengiritasi selaput kandung kemih dan prostat. Air adalah obat yang paling sederhana, murah, dan efektif untuk prostat. Ini membantu mengeluarkan zat-zat pemicu peradangan, mengatur suhu di area panggul, dan meningkatkan sirkulasi darah. Hanya dengan minum sekitar 1,5 hingga 2 liter air yang terbagi rata sepanjang hari dapat membuat perbedaan besar. Terutama di pagi hari, minumlah segelas air besar untuk mengaktifkan metabolisme, dan di malam hari, hindari konsumsi kopi atau alkohol berlebihan. Ini dapat menyebabkan dehidrasi tubuh dan meningkatkan buang air kecil di malam hari. Jika Anda minum air secara teratur, warna urin Anda akan menjadi lebih terang, tubuh Anda akan merasa lebih nyaman, dan setelah beberapa hari, Anda akan merasakan bahwa segala sesuatu, seperti sensasi perih, tekanan, dan sering buang air kecil, akan jauh membaik. Kebiasaan jadwal 3. Konsumsilah makanan yang mengurangi peradangan. Prostat Anda juga ikut makan. Makanan yang Anda sajikan di piring setiap hari menentukan apakah peradangan di tubuh Anda akan tumbuh atau dilawan. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang banyak mengonsumsi daging merah, gula, dan makanan olahan memiliki tingkat peradangan yang jauh lebih tinggi. Dan oleh karena itu, risiko kanker prostat yang lebih besar. Kuncinya ada pada makanan alami dan kaya warna. Konsumsilah brokoli, tomat, kunyit, buah beri, kenari, dan minyak zaitun secara teratur. Makanan-makanan ini mengandung metabolit sekunder tumbuhan yang bertindak seperti perisai pelindung kecil. Ini menetralkan radikal bebas dan membantu perbaikan sel pada jaringan prostat yang sensitif. Selain itu, usahakan untuk memiliki setidaknya 2 hari tanpa daging dalam seminggu. Sistem pencernaan Anda akan berkurang bebannya, kadar insulin akan tetap stabil, dan keseimbangan hormon dapat dipulihkan. Ingat, pola makan bukanlah diet, melainkan obat harian Anda. Setiap piring adalah pilihan, apakah untuk peradangan atau melawan peradangan. Dan setiap kali Anda makan makanan sehat, Anda memberikan kesempatan kepada prostat Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kebiasaan 4. Tidurlah yang nyenyak, mode pemulihan malam Anda. Banyak pria meremehkan betapa eratnya hubungan antara kualitas tidur dan produksi hormon. Saat Anda tidur, tubuh Anda memproduksi testosteron, hormon pelindung yang paling penting untuk prostat, fungsi seksual, dan regenerasi sel. Jika Anda secara teratur tidur larut malam, minum alkohol di malam hari, atau sering terbangun di malam hari, Anda akan mengganggu siklus alami ini. Kurang tidur kronis meningkatkan kadar kortisol, hormon stres. Dan kortisol bertindak sebagai bahan bakar untuk peradangan. Akibatnya, jaringan prostat melambat dalam beregenerasi.
dan sistem kekebalan tubuh kehilangan kekuatannya. Jadikan tidur sebagai proses penyembuhan yang disengaja. Tidurlah pada waktu yang sama setiap malam. Hindari cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ventilasi kamar tidur Anda, jaga agar tetap sejuk, gelap, dan tenang. Hanya setelah beberapa malam, Anda akan merasakannya. Anda akan bangun dengan lebih jernih, tekanan darah Anda akan stabil, dan tubuh Anda akan terasa kurang meradang. Tidur yang nyenyak bukanlah kelemahan. Itu adalah perisai terkuat Anda terhadap kanker prostat. Kebiasaan type 5, lakukan pemeriksaan rutin. Pengetahuan adalah pencegahan. Banyak pria menunggu terlalu lama, baru ketika ketidaknyamanan terasa jelas, mereka pergi ke dokter. Namun, justru ini adalah kesalahan terbesar. Karena perubahan prostat dimulai secara diam-diam selama bertahun-tahun. Jika terdeteksi dini, hampir selalu dapat diobati atau bahkan dibalik. Setiap pria di atas 50 tahun harus memeriksa kadar PSA dan menjalani pemeriksaan palpasi sederhana setiap tahun. Beberapa menit ini dapat menentukan puluhan tahun. Jika Anda mengetahui kadar Anda dapat mengenali perubahan sejak dini, jauh sebelum gejala muncul. Namun, pencegahan lebih dari sekadar pemeriksaan. Ini berarti mengambil tanggung jawab alih-alih merasa takut. Pria yang secara aktif memantau kesehatan mereka tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan lebih sadar, bersemangat, dan dengan kepercayaan diri yang lebih besar pada tubuh mereka. Jadikan kunjungan dokter sebagai ritual, bukan ancaman. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dan jika Anda mempraktikkan kelima kebiasaan ini, Anda akan menyadari bahwa Anda telah mendapatkan kembali energi, fungsi seksual, dan kendali. Saya telah melihat banyak pria di klinik saya, dari pensiunan yang tenang hingga mantan manajer, semuanya berpikir bahwa kesehatan mereka sudah ditentukan. Namun, ketika mereka mulai mempraktikkan kebiasaan sederhana ini, hal yang luar biasa terjadi. Energi mereka kembali, tidur mereka menjadi lebih nyenyak, kadar PSA mereka stabil, dan di atas semua itu, kepercayaan pada tubuh mereka muncul kembali. Salah satu pasien tertua saya, seorang pria berusia 78 tahun, pernah berkata kepada saya, "Dr. Weber, saya tidak pernah membayangkan bahwa satu kali jalan-jalan dan segelas air bisa memberikan efek sebesar ini." Hari ini, dia kembali berjalan di taman setiap pagi. Lebih banyak tertawa, dan ada cahaya di wajahnya yang tidak saya lihat beberapa tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mendukung tubuh Anda. Tidak perlu diet yang rumit atau perawatan yang mahal. Hanya langkah-langkah kecil dan konsisten setiap hari. Kesehatan bukanlah tujuan yang dicapai sekali saja. Ini adalah hubungan yang harus Anda rawat. Dan semakin Anda merawat tubuh Anda, semakin kuat tubuh itu akan merespons dengan kejernihan, kekuatan, dan kegembiraan hidup. Jadi, mulailah hari ini, bukan besok, bukan ketika ada waktu. Hari ini, berikan kesempatan pada tubuh Anda untuk bekerja kembali demi Anda. Maka Anda akan merasakan bahwa energi sejati seorang pria tanpa memandang usia berkaitan dengan kesadaran dan perawatan diri. Jika Anda telah menonton video ini sampai sejauh ini, Anda mungkin sudah merasakan betapa besar kekuatan yang tersembunyi dalam perubahan kecil. Mungkin Anda menemukan diri Anda pada saat-saat tertentu, seperti kelelahan di sore hari, terbangun di malam hari, atau perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Di sanalah perubahan dimulai. Dari kesadaran. Jika Anda hanya membawa satu hal hari ini dia. Tubuh Anda selalu bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Tubuh mengirimkan sinyal kepada Anda, bukan menghukum Anda. Dan semakin awal Anda mendengarkan sinyal tersebut, semakin kuat dan jelas hidup Anda. Jadi, jika Anda merasa terinspirasi,
berlangganan saluran energi pria. Di sini, sebagai Dr. Laura Weber, saya memberikan tips ilmiah baru setiap minggu tentang prostat, fungsi seksual, dan vitalitas di usia tua. Bagikan video ini dengan teman, saudara, atau kolega. Mungkin informasi ini bisa menjadi pemicu yang ia butuhkan untuk kembali serius memikirkan kesehatannya. Dan beritahu saya di kolom komentar di bawah, kebiasaan mana dari kelima kebiasaan ini yang akan Anda mulai hari ini. Saya membaca semua pesan secara pribadi. Jangan lupa, masa depan Anda tidak berasal dari apa yang Anda lakukan kemarin, tetapi dari apa yang Anda putuskan hari ini. Perhatikan, tetaplah aktif, dan berikan perhatian yang pantas diterima tubuh Anda. Dalam video berikutnya, saya akan menunjukkan 3 makanan yang merangsang produksi testosteron alami dan sekaligus melindungi prostat. Tetaplah ikuti, dan ingat, momen terbaik belum tiba.